Tampak para pejuang Indonesia yang tertangkap dan persenjataan mereka yang disita. Ketika agresi militer Belanda 1 dilancarkan, Batalion 1, Resimen Infanteri 1 Belanda, diperintahkan menyerang dan menduduki perkebunan Arhemia, perkebunan tembakau milik Deli Maskapai di Pancur Batu. Serangan Belanda mengalami hambatan dari pertahanan TNI dan penembak-penembak runduk di sepanjang jalan. Pada malam harinya, pasukan Belanda baru berhasil menguasai perkebunan yang dilaporkan terbakar, bagaikan obor yang menyala-nyala. Setelah berhasil menguasai Pancur Batu, Batalion 1 Resimen Infanteri 1 Belanda menduduki Deli Tua. Namun mereka kecewa. Sebagaimana di perkebunan Arhemia, pejuang Indonesia telah membumi hanguskan Deli Tua. Sejumlah masyarakat yang tidak rela kembali dijajah Belanda turut menghancurkan rumah-rumah milik mereka sendiri. Namun, masjid dibiarkan untuk tetap berdiri. Agresi militer Belanda 1 kemudian dilanjutkan ke Lubuk Pakam, ibu kota Sumatera Timur, via Tanjung Morawah. Perjalanan koloni tempur itu makin sulit karena arah pergerakan mereka sudah terprediksi. Pejuang Indonesia paham bahwa mereka kalah dari segi persenjataan. Karena itu, mereka menerapkan perang gerilya dengan memanfaatkan bentang alam Sumatera Timur yang berbukit-bukit. Para pejuang menebang pohon untuk dijadikan barikade jalan guna memperlambat pergerakan pasukan Belanda. Tak jarang, kiri kanan jalan ditanami ranjau-ranjau darat. Bahkan, pada titik-titik tertentu, pejuang Indonesia muncul mendadak dan menembaki koloni tempur Belanda dari balik kerumunan hutan. Belanda mulai paham strategi para gerilyawan, makanya menjelang melintasi kawasan yang mencurigakan, mereka berhenti dan mengirim tim pendahulu. Tugas tim pendahulu adalah membersihkan jalan dari blokade dan ranjau. Mereka juga melakukan operasi search and destroy terhadap pejuang Indonesia yang melakukan perang gerilya. Ini adalah insiden penyerangan pasukan Belanda oleh pejuang Indonesia yang bersembunyi di dalam hutan di tepi jalan. Mereka menyerang tentara Belanda dengan tembakan dan granat tangan. Setelah ketegangan mereda dan diyakini gerilyawan Indonesia sudah melarikan diri, sebagaimana taktik hit and run yang kerap diterapkan pejuang Indonesia, pasukan Belanda pun ganti memburu. Tidak main-main, selain senapan, tim pendahulu juga dilengkapi senjata mortar. Mereka menembus hutan hingga ke wilayah perkebunan masyarakat. Dalam insiden itu, seorang gerilyawan gugur.
tampak peti amunisi granat tangan yang berhasil dirampas tentara Belanda. 5 pejuang Indonesia tertangkap. Setelah keadaan dinyatakan aman, satu persatu peserta koloni tempur itu pun melaju meninggalkan TKP. Tampak asap tebal yang membumbung tinggi di belakang hutan. Ini adalah pertanda pejuang Indonesia telah melaksanakan taktik bumi hangus di Lubuk Pakam. Dan demikianlah Lubuk Pakam yang terbakar. Di antara kobaran api itu, tampak berkibar bendera Sang Merah Putih, seolah-olah perlambang semangat rakyat Indonesia yang tak bakal lekang oleh serangan apapun. Beberapa hari kemudian, pasukan ini kemudian bergabung dengan Brigade Z untuk menaklukkan Tebing Tinggi.